Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola pot cantik tempat kosmetik seperti ini. Bisa juga dijadikan ide untuk tempat kado. Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan ada dua, benang polycherry dan benang politik. Untuk benang polycherry dan politik, perbedaannya adalah benang politik teksturnya lebih besar dari benang polycherry. Nah, jadi untuk benang politiknya boleh diganti ke benang poli kilap atau benang poli biasa. Selanjutnya ada penanda. Kemudian saya gunakan dua hook. Pertama yang untuk benang polycherry saya gunakan hook ukuran nomor 3 tulip. Lalu yang untuk politik saya gunakan hook ukuran nomor 6. Kalau teman-teman ingin menggunakan yang sama juga tidak apa-apa. Nah, sebelum kita mulai merajut pouchnya, saya ingin memperkenalkan produk terbaru dari Scarlett. Kali ini Scarlett mengeluarkan produk kecantikan untuk perawatan rambut yang terdiri dari ini ada sampo yaitu Jordanian Sea Salt Shampoo, kemudian ada conditioner Jordanian Sea Salt Conditioner. Jadi ada dua ya. Nah, jadi untuk satu paket perawatan rambut dari Scarlett ini terdiri dari sampo dengan wangi magnolia, warnanya cukup menarik. Kemudian yang conditioner di sini wanginya adalah evening primrose atau bunga sedap malam. Nah, untuk manfaat dari produk ini bisa mengontrol minyak berlebih, membersihkan, menguatkan akar rambut, memberikan volume pada rambut, mencegah rontok, menyehatkan kulit, serta membuat rambut tampak lebih berkilau. Nah, untuk pemakaiannya seperti biasa kita bilas rambut dengan air, kemudian gunakan sampo sambil dipijat-pijat kulit kepalanya. Setelah itu kita bilas lagi dengan air, baru kemudian gunakan Jordanian Sea Salt Conditionernya. Untuk yang conditioner ini penggunaannya cukup di bagian rambut saja, jadi diusapkan secara merata ke seluruh bagian rambut hingga ke bagian ujung. Usahakan jangan sampai terkena bagian kulit kepala atau akar rambut. Nah, ini teksturnya sedikit lebih kental, wanginya juga sangat enak dan menenangkan ya. Nah, setelah itu, setelah diratakan ke bagian rambut, diamkan selama beberapa menit, baru dibilas hingga bersih. Sebagai informasi, produk ini disarankan untuk usia 13 tahun ke atas, tapi aman juga untuk ibu hamil ataupun menyusui. Teman-teman juga tidak usah ragu, produknya sudah terdaftar di BP POM, jadi sudah resmi. Kemudian juga untuk pembeliannya bisa langsung ke official store yang di IG ataupun di Shopee. Saya sudah sertakan link IG dan Shopee untuk official store di bagian deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung melakukan pemesanan di toko resminya. Nah, semoga teman-teman berminat ya dengan produk terbaru dari Scarlett ini. Kita mulai merajut pouchnya. Motif ini kelipatan 6. Pertama, buat awalan rantai. (38 rantai). Alas pouch ini saya berbentuk oval ya. Setelah 38 rantai, di ujung tambahkan 2 rantai. Saya akan beri penanda di rantai ke-38 tadi agar tidak bingung untuk bagian akhirnya. Kita mulai pengerjaan di rantai ke-38.
Di sini kita isi dengan 6 buah DC atau double crochet. Di rantai yang ke-38 tadi kita isi 6 DC. DC pertama saya beri penanda. DC kedua, DC ketiga, DC keempat, DC kelima, dan DC yang keenam. Nah, di satu lubang ini ya. Selanjutnya kita akan isi 1 DC di 36 rantai berikutnya. Jadi jumlahnya ada 36 DC. Jadi menyisakan 1 rantai terakhir. Nah, tersisa 1 rantai terakhir ya. Di rantai terakhir ini kita akan isi juga 6 buah DC sama seperti yang awal tadi. Jadi kita akan isi 6 DC di 1 rantai terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, seperti ini. Selanjutnya di 36 lubang berikutnya sampai ke dekat penanda ya, 36, kita isi masing-masing dengan 1 DC. Jumlah DC-nya jadi ada 36 tepat sebelum penanda. Nah, sudah selesai. Ini penanda yang untuk rantai terakhir kita lepaskan. Selanjutnya untuk akhir putaran kita slip stitch di puncak DC pertama yang kita beri penanda tadi di sini. Slip stitch 1 rantai. Selanjutnya kita akan mulai motif bagian yang pertama.
Pertama kita akan buat 1 SC di tempat kita slip stitch. Beri penanda agar tidak bingung. Kemudian 1 SC lagi di lubang berikutnya. Lalu 4 rantai 1 2 3 4. Kita skip 4 lubang. 1 2 3 4. Jadi skip 4 ya. Kita mulai SC seperti tadi. Kita skip 1 2 3 4, SC di lubang berikutnya. Lalu SC lagi di lubang berikutnya. Nah, kita ulang terus ya. 4 rantai. Skip 4 lubang, 1 2 3 4, SC di lubang berikutnya. SC di lubang berikutnya. Lanjut 4 rantai. Skip 4 lubang. SC di lubang berikutnya. SC di lubang berikutnya. Nah, lanjutkan pola ini hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah SC 2 kali, 4 rantai. Skip 4 lubang. Nah, ini pas ya. Langsung kita slip stitch di puncak SC pertama. Slip stitch 2 rantai. Selanjutnya selesai ini motif bagian yang pertama, kita masuk motif bagian yang kedua. Pertama, di bagian 2 buah SC ini kita akan buat DC dijadikan 1. Jadi seperti ini ya, kita buat dulu setengah DC seperti ini, kemudian setengah DC lagi di sebelahnya. Keluarkan. Kita beri penanda di puncaknya ini. Jadi ini 2 DC dijadikan 1 ya. Kemudian di bagian 4 rantai ini kita isi 6 buah DC. Di rantai ini 6 DC, 1 2 3 4 5 6. Nah, seperti ini hasilnya. Kita ulang lagi dari awal, 2 DC dijadikan 1 di bagian SC ini. Keluarkan. Lalu 6 buah DC di bagian 4 rantai. Kemudian di bagian SC kita buat 2 DC dijadikan 1. Keluarkan. Kembali kita ulang 6 buah DC di bagian 4 rantai. Kembali 2 DC dijadikan 1 di bagian SC. Nah, seperti ini. Ulangi hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, ini setelah bagian DC 6 kali di bagian SC, kembali kita buat 2 DC dijadikan 1. Keluarkan. Terakhir 6 buah DC di bagian 4 rantai.
akhir putaran slip stitch di tempat yang kita beri penanda. Nah, untuk slip stitchnya kita akan lakukan sebanyak 4 kali. Slip stitchnya kita akan berada di DC ketiga dari 6 DC ya. Jadi untuk bagian yang kedua ini perhatikan akhir putaran slip stitch 4 kali. 1 slip stitch kedua, slip stitch ketiga, dan ini slip stitch yang keempat. 1 rantai. Nah, selanjutnya kita akan ulang lagi motif bagian yang pertama, tapi dengan sedikit berbeda ya. Nah, yang pertama ini, pertama kita mulai buat SC di tempat kita slip stitch. Jangan lupa beri penanda. Kemudian kembali SC di lubang berikutnya, jadi tepat berada di tengah-tengah ya. 4 rantai. Lalu kita skip 5. Kalau yang di bawah ya kita skip 4, yang di atas ini kita mulai skip 5. 3 4 5. Jadi kita skip 5 dan di lubang berikutnya kita mulai buat SC lagi. SC lagi di lubang berikutnya. Nah, perbedaannya seperti itu ya. Dari bagian satu yang pertama kita skip 4, kalau yang bagian yang satu yang kedua ini kita skip 5. Kembali 4 rantai, skip 5, 1 2 3 4 5, SC di lubang berikutnya, SC di lubang berikutnya. Lanjut 4 rantai, skip 5, SC, SC, 4 rantai, skip 5, SC, dan SC. Nah, seperti ini ya. Lanjutkan hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah SC 4 rantai, skip 5, SC, SC lagi di lubang berikutnya, kembali 4 rantai, skip 5. Nah, ini di akhir putaran kita langsung slip stitch di penanda. Slip stitch 2 rantai. Hasilnya seperti ini. Dan kita kembali mengulang bagian yang kedua. Dimulai dengan kita buat S2 SC dijadikan 1 dari tempat slip stitch, kemudian di SC berikutnya keluarkan, beri penanda, lalu di bagian 4 rantai kita isi dengan 6 buah DC. 1 2 3 4 5 dan 6. Lanjut 2 DC dijadikan 1, kemudian di bagian 4 rantai kembali 6 buah DC. Nah, kembali 2 SDC dijadikan 1. Nah, lanjutkan ya polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah 6 DC kembali 2 DC dijadikan 1. Lalu terakhir di 4 rantai kembali 6 buah DC.
Nah, akhir putaran kita slip stitch 4 kali ya. Untuk yang bagian kedua ini akhir putarannya kita slip stitch sebanyak 4 kali. Dimulai dari tempat kita beri penanda, slip stitch pertama, slip stitch kedua, slip stitch ketiga, dan slip stitch keempat. Lalu satu rantai. Hasilnya seperti ini. Kembali kita ulang motif bagian yang pertama. Kita mulai membuat 1 SC di tempat slip stitch, lalu 1 SC lagi sebelahnya, 4 rantai, skip 5, 2, 3, 4, 5 SC di lubang berikutnya, dan SC lagi di lubang berikutnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi teman-teman lanjutkan pola ini hingga ke akhir putaran. Setelah itu nanti ganti ke motif yang kedua, dan perhatikan ya, akhir putaran untuk motif kedua itu maju 4 kali. Lanjutkan untuk seterusnya. Nah, ini dia sudah selesai. Saya rasa tingginya sudah cukup ya. Nih teman-teman bisa lihat akhir putarannya miring dari sini dan berakhir tepat di tengah-tengah, karena selalu berpindah ya tiap akhir barisnya. Untuk tinggi motif ini saya buat itu sekitar 17 cm. Nah, motifnya kita akhiri di bagian yang pertama. Bagian pertama ya. Selanjutnya saya akan ganti ke benang warna kuning, benang politik, boleh juga benang poli biasa. Akhir putaran slip stitch di penanda, ganti warna. Dua rantai, 1, 2. Nah, selanjutnya benang yang warna abu-abu sudah bisa diputuskan. Nah, kita lanjutkan ya. Untuk motif berikutnya masih sama di bagian yang kedua motifnya. Pertama kita buat 2 DC dijadikan 1. Lalu kembali kita isi 6 buah DC di bagian 4 rantai. Nah, selanjutnya kembali 2 DC dijadikan 1. Nah, seperti ini ya. Jadi ulangi motifnya hingga akhir putaran. Nah, mendekati akhir putaran ini sudah pas. Dan di akhir putaran saya akan langsung slip stitch di penanda. Slip stitch 2 kali ya. Yang pertama, lalu slip stitch kedua. Putuskan benangnya. Nah, nanti tinggal dirapikan sisa benangnya. Selanjutnya ini saya sudah buat untuk tali serut pouchnya. Tali serutnya ini saya gunakan warna yang kuning sama seperti yang bagian atas ya. Jadi untuk pouchnya ini tali serutnya bisa langsung teman-teman cek di kolom deskripsi, saya sertakan link pembuatannya. Nah, untuk tali serutnya saya gunakan hook ukuran nomor 6 yang agak lebih besar seperti ini. Jadi hasilnya ini cukup dengan 1 helai benang ya, tidak saya lapis. Kemudian teman-teman juga tinggal masukkan tali serutnya ini di bagian lubang-lubang yang ada di bawah yang warna kuning. Nah, seperti ini, lanjutkan ya.
Selanjutnya untuk hiasan berikutnya saya akan tempelkan bunga. Ini bunga kecil. Untuk tutorial pembuatan bunga ini bisa dicek di kolom deskripsi. Tapi teman-teman juga bisa membeli aplikasi bunga ini di toko Shopee, yang link toko Shopee-nya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Jadi bunganya ini tinggal ditempel menggunakan lem tembak ataupun bisa juga dijahit. Nah, ini dia sudah selesai pouchnya. Hasilnya seperti ini, cukup cantik dan menarik ya. Saya sudah tempelkan bunga dan juga tali serutnya. Nah, untuk pouch ini bisa teman-teman jadikan ide untuk membungkus kado ataupun untuk menyimpan kosmetik. Di sini saya letakkan seri kecantikan perawatan rambut dari Scarlett, yaitu conditioner dan juga sampo-nya. Jadi saya buat ukurannya pas dengan kedua produk ini ya. Untuk bahan masing-masing satu gulung dan masih bersisa, jadi cukup hemat benang ya. Dan untuk ukuran dari pouch ini adalah tingginya sekitar 19 cm dengan lebar 16 cm. Nah, buat teman-teman yang juga berminat dengan produk kecantikan perawatan rambut dari Scarlett, bisa langsung melakukan pemesanan di official store, yaitu di Shopee dan di IG. Saya sudah sertakan link official store-nya di kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung melakukan pesanannya. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.